Ketika orang mencintai orang yang diciptakan oleh Allah, bahwa mereka orang yang memiliki keindahan, orang yang memiliki keagungan, orang yang memiliki kesempurnaan, lalu kita puji mereka, maka kesempurnaan yang ada dalam diri mereka akan mengalir madatnya ke dalam diri orang yang memujinya. Ketika kita memuji mereka dengan sifat keindahan, maka keindahan yang ada dalam diri Rasulullah dan keluarga Rasulullah akan mengalir ke dalam diri kita yang penuh dengan kekurangan, sehingga diri kita akan dipandang dengan pandangan keindahan dan kesempurnaan. Bukan kita yang memiliki kesempurnaan dan keindahan itu, tetapi kita dipakaiani dan diliputi oleh keindahan Rasulullah dan keindahan keluarga Rasulullah setelah diciptakan oleh Allah kesempurnaan itu ke dalam diri Rasulullah dan di dalam diri keluarga Rasulullah. Fi ridwan Rabbi yamshi fi sabahan wa ma di dalam naungan rindu kepada Allah, para kekasih Allah Rasulullah dan para keluarga Rasulullah itu berjalan siang dan malam. Mereka berdakwah ke sana, mereka berdakwah ke sini. Mereka tidak kenal lelah, mereka tidak kenal dicela, mereka tidak kenal dicaci, mereka tidak kenal dimusuhi, mereka tidak kenal dibunuh, tapi mereka terus berjalan di bawah naungan cintanya Allah. Ini para Rasulullah diberikan keindahan. Bayung hazar al-maqasidu wa ma kana yurja, dia akan mendapatkan segala hajat dan apa yang ia harapkan. Orang yang berjalan seperti jalannya Rasulullah, orang yang berdakwah seperti dakwahnya Rasulullah dan para keluarga Rasulullah, dia akan mendapatkan semua yang apa ia harapkan. Mengapa seorang itu bisa menjadi aulianya Allah? Si A menjadi walinya Allah, ia dicintai oleh sekian banyak orang. Si B dicintai oleh Allah, dicintai oleh sekian banyak orang. Berjuta-juta orang mencintai wali-walinya Allah. Kenapa mereka manusia biasa tapi mereka dicintai oleh Allah? Karena kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah kepada Rasulullah, yang mengalir kepada anak cucunya Rasulullah, yang mengalir kepada diri para aulianya Allah. Para aulianya Allah itu tidak menjadi kekasih Allah, tidak menjadi waliullah, kecuali ketika jejak langkah mereka mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka itu diberikan kemuliaan, maka pandang di balik kemuliaan yang diberikan Allah kepada walinya itu ada keindahan dan kemuliaan Rasulullah terpercik dalam percikan diri mereka. Mereka cuma dapat percikan dari keindahan Rasulullah sudah mendapatkan kemuliaan seperti itu. Lalu bagaimana dengan pemilik kepercikan tersebut, yaitu Rasulullah? Seorang wali, kita lihat ketika ia menjadi aulia Allah, bukan main ia dicari, dituntut, dicintai dan digemari oleh sekian banyak orang. Dia baru mendapatkan percikan daripada keindahan Rasulullah. Jangankan para wali, para nabi, para rasul, mereka mendapatkan kemuliaan, kedudukan kenabian dan kedudukan rasul itu karena Rasulullah. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali, mereka berjejer berdiri di hadapan
keindahan Rasulullah, kesempurnaan dan keagungan Rasulullah. Untuk apa mereka menghadap kepada Rasulullah? Batin mereka diarahkan kepada Rasulullah agar bisa mengarah kepada Allah. Min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami, hanya untuk mengambil setetes daripada ilmu yang ada pada Rasulullah, atau mengambil sepercik ilmu yang ada pada Rasulullah. Hari ini ulun berbicara di hadapan sampeyan, ulun berbicara pada saat ini hanya mengambil percikan daripada percikan ilmu dan keindahan yang ada pada Rasulullah. Pinamanga beritaan guring sakok barak sajam sudah kita ambihan lah, ini terakhir kita nih ampih kales. Kullu man habbakum yahna بالشفاعة من المختار في يوم لقيا كل من حبكم Ya Rasulullah, ya ahla baitin Nabi, wahai Rasulullah, wahai keluarganya Rasulullah, semua orang-orang yang cinta kepada sampian-sampian itu, kata Habib Saleh, semua orang-orang yang cinta kepada sampian, kepada engkau ya Rasulullah, kepada kalian wahai keluarga Rasulullah, yahna, 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 sangat beruntung orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah, orang yang memiliki cinta kepada keluarga Rasulullah. Kullu man habbakum, kullu man habbakum yahna yana. Apa keberuntungan mereka ketika mereka mencintai Rasulullah, ketika mereka mencintai keluarga Rasulullah? Bisyafa'ah, yaitu dengan mendapatkan syafaat. Keberuntungan mereka adalah pada saat mereka mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mukhtar, dari Rasulullah yang dipilih oleh Allah. Kapan mereka mendapatkan syafaat? Fi yaumi luqiyah, yaitu pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana kita mengharapkan syafaat Rasulullah, di situ syafaat Rasulullah datang kepada kita karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang baitnya, baitnya panjang, saya nulis. Mun kita baca baitnya ini sampai pukul 7. Yuridil haud ya yashqi bil kasi mimma صافي مصفى دائم الوقت ما أحلى. Orang yang mencintai Rasulullah, Rasulullah saat ini menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Tuh nang sampian-sampian nang cinta lawan Rasulullah ditunggui oleh Rasulullah di telaga. Inna a'tainakal kautsar. Oma untungnya orang nang modal cinta aja lawan Rasulullah, modal cinta lawan Rasulullah. Rasulullah nunggui di sana.
di telaga yang diberikan Allah kepada Nabi kita, yang berbunyi di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Di situ Rasulullah nunggu kita. Nunggu kita untuk apa? Untuk diminumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cangkir-cangkir yang ada di dalam surga, yang diisi dengan air Al-Kautsar untuk mereka pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Al-Kautsar itu bersih, suci, nikmat, lezat, dan air itu tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Dan air itu lezat lagi manis. Itulah telaga Al-Kautsar. Hatta habib bal qalbi wallah ma Sayyidur Rasul maqbulid du'a inda maula. Air telaga Al-Kautsar yang dimiliki oleh Rasulullah, kekasih hati kita. Demi Allah, kata pengarang, aku tidak akan pernah lupa dengan kekasihku Rasulullah. Karena itu milik Rasulullah, aku tak akan pernah lupa dengan Rasulullah. Lihati orang yang memuji Rasulullah, wajahnya penuh dengan keindahan. Orang kalau sudah ketujuh senang muji Rasulullah, wajahnya indah dilihat. Wajahnya indah dilihat, bukan karena orang itu sangat tampan dan sangat cantik serta menawan, tetapi ia diliputi dan ditutupi dan dipakaiani dan diliputi oleh keindahan Rasulullah. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib. Ketika kita melihat keindahan dari masyriq dan maghrib, kita akan melihat di situ ada keindahannya Rasulullah. Semua terlihat indah karena di dalamnya mengalir keindahan Rasulullah. Jadi sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu ada keindahan Rasulullah. Cuma kadang terlihat, tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan melihat bahwa di dalam diri-diri kita ini ada keindahan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika kita melihat sebuah pohon, kita melihat pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada kulitnya, ada rantingnya, ada dahannya, ada daunnya, ada buahnya. Tapi bukalah di balik pohon itu ada air yang mengalir di dalam diri mereka. Dan air yang mengalir di dalam pohon, di dalam ranting, di dalam daun, itu adalah air hakikat daripada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita mengalir di dalam diri kita. Maka apabila kita bisa menghubungkan diri kita dengan air yang ada dalam diri kita, air yang diumpamakan adalah hakikat Nabi Muhammad, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah, kita akan merasakan nikmatnya zikir. Apabila kita merasakan bahwa saat itu bukan lagi kita berzikir, tetapi hakikatnya kita merasakan saat itu kita sedang berzikir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat batin kita kontak dengan Rasulullah, disitulah Allah mengatakan, ana jalisu man dzakarani, aku sekedudukan dengan orang yang menyebut-nyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebut-nyebut aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, kullul anbiya yaquluna nafsi nafsi, wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana laha ana laha ana laha.
Semua nabi pada saat itu, kata pengarang, yaquluna, semua nabi berkata pada hari kiamat ketika huru hara semakin gencar, ketika huru hara semakin menakutkan, mereka berkata nafsi nafsi. Tapi wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul berkata, ana laha, ana laha, ana laha, akulah yang memiliki syafaat itu, akulah yang memberikan syafaat itu, akulah yang mengasihkan syafaat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memandang kepada keindahan, ketika kita memandang kepada keagungan, ketika kita memandang kepada kesempurnaan terhadap makhluk-makhluk Allah, maka pada saat itu kita ingat, pandanglah yang memberikan kesempurnaan, keindahan dan keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.